Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya akan membahas salah satu saham yang belum terlalu ramai. Sahamnya bernama saham OMED. Nah, saham ini kepanjangan perusahaannya adalah Jayamas Medica Industri. Saham ini memiliki perusahaan manufaktur alat-alat kedokteran dan farmasi bernama OneMed. Untuk kalian yang berada di industri kesehatan, kalian pasti sangat familiar dengan merek OneMed. Pengen tahu gimana valuasinya? Simak video ini sampai habis, oke? Pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu OneMed ini perusahaan apa ya. Jadi OneMed atau Jayamas Medica Industri ini adalah pabrik atau perusahaan produsen sekaligus perdagangan dari alkes atau alat kesehatan. Contoh alat-alat kesehatan yang diproduksi oleh OneMed ini adalah ini ya. Jadi ini spuit atau siring atau buat nyuntik ya. Kemudian antiseptik, alkohol, scrub, terus kemudian etanol atau gel ya untuk membersih permukaan di klinik dan sebagainya. Lalu ada diagnostik and equipment, berarti alat-alat kesehatan seperti tensimeter, alat pemeriksaan senter, terus kemudian alat pemeriksaan untuk gigi dan mulut dan sebagainya. Ada lagi beberapa bahan-bahan habis pakai lainnya ya. Nah, produk-produk OneMed ini sangat populer di Indonesia. Kenapa? Karena murah ya, dan juga ini adalah produk lokal dari Indonesia. Paling banyak memang di daerah Jawa Timur ya, di Surabaya, Sidoarjo, Malang, Jember, karena pabriknya memang di daerah sini ya. Tapi ya di Jakarta, di seluruh Indonesia juga ada. Kita bisa mendapatkan produk OneMed ini contohnya di marketplace ya, Tokopedia. Kita bisa lihat ya, ini ya, contoh ini masker ya. Kita bisa lihat berapa banyak terjual ya, ini di Tokopedia 9.000, 10.000, ada sampai 50.000, 10.000, ada beberapa yang sampai 100.000 pieces terjual ya. Nah, tapi ini juga bukan semuanya tokonya OneMed ya. Jadi contohnya di Surabaya ini OneMed, ini Surabaya OneMed, ini Viva Apotik di Malang, berarti kan ini apotek umum ya. Terus misalnya ini Inti Medica Store ada di Bandung. Lalu ini Surabaya, ini Jakarta ya. Jadi ada toko-toko, bahkan toko-toko milik pribadi ya, bukan milik cabangnya dari OneMed. Jadi banyak sekali ya produk-produknya. Yang paling banyak memang produk habis pakai ya, OneMed ini. Habis pakai itu contohnya ya tadi kasa, spet, terus kemudian tabung-tabung seperti ini produknya OneMed ya. Consumable. Nah, lalu gimana prospek dari perusahaan OneMed ini? Jadi OneMed ini, perusahaan ini baru IPO tahun 2000 berapa ini? 2022. November 2020, berarti baru 2 tahun ya, 2 tahun IPO, dan sudah membagi dividen 2 kali, Rp3 sama Rp2. Oke. Nah, sebelum kita melihat valuasinya, kita lihat bagaimana profil pemegang sahamnya. Jadi OneMed ini 83% sahamnya dimiliki oleh PT Inti Sumber Hasil Sempurna. Sisanya 14,9% ini dimiliki oleh masyarakat ya. Dan yang megang saham ini juga nggak terlalu banyak ya, hanya 5.000 ya, ya, karena market cap-nya juga kecil ya. Meskipun lembar sahamnya banyak ya, 26 miliar total, tapi memegang sahamnya hanya sedikit ya. Oke, jadi dengan sedikitnya pemegang saham atau sedikitnya proporsi saham retail, tentu saham ini sangat mudah untuk digerakkan kalau memang ada institusi yang masuk. Tapi sekarang belum. Kenapa? Karena perusahaan ini masih tergolong papan pengembangan ya, bukan papan utama. Coba berapa valuasinya? Ya, jadi market cap-nya aja masih di bawah 5 triliun ya. Nah, terus asetnya juga masih 2 triliun. Oke, sekarang kita lihat bagaimana valuasinya. Kalau dilihat dari
PE ratio ya ini berada di sekitar 16 ya, 16 sampai 17 lah ya. Lalu di PBV-nya 2. Memang kalau dibandingkan saham-saham komoditas jelas ini terlihat mahal. Tapi kalau kita bandingkan dengan saham-saham kesehatan, nah ini masih tergolong wajar ya, atau bahkan sedikit lebih murah. Nah, OneMed ini sebagai perusahaan industri kesehatan di Indonesia ya, yang mungkin yang terbesar ya, salah satu yang terbesar, ini potensi growth-nya ini masih tinggi. Kenapa? Karena pemanfaatan kesehatan di Indonesia ini masih sangat rendah ya, apalagi anggaran BPJS, anggaran asuransi kesehatan itu juga sangat rendah. Nah, bayangkan 5, 10 sampai 20 tahun ke depan ya, ketika semakin banyak anggaran kesehatan, ketika masyarakat semakin sadar, maka otomatis belanja kesehatan itu akan semakin tinggi. Ya, sekarang kalian sendiri lihat, bayangkan kalian sendiri mengeluarkan uang per bulan untuk biaya kesehatan, ya itu berapa? Ya paling cuma buat asuransi BPJS kan, ya. Nah, kita lihat bagaimana potensi atau riwayat pertumbuhannya. Jadi di Stockbit ini hanya bisa melihat dari tahun 2019 ya. Jadi secara penjualan kotornya dari 1,2 triliun ya, sempat meledak di pandemi ya. Ini 1,2 triliun, 1,9, 2 triliun, kemudian sedikit turun ya setelah pandemi mulai normal 1,7, 1,7 dan sekarang kembali naik lagi 1,8 triliun ya. Lalu bagaimana labanya? Labanya juga meningkat ya, dari yang awalnya 226 sempat meledak di pandemi ya, kemudian naik 286, kemudian di 2023 kemarin 259 sedikit turun, dan sekarang kembali ke 281 atau berpotensi 288 miliar ya. Nah, memang saham kesehatan ini salah satu saham defensif yang kenaikan growth-nya itu tidak eksponensial tapi pelan. Jadi kalau kalian ingin saham yang relatif stabil, aman ya, volatilitasnya rendah, ya saham-saham kesehatan adalah salah satu pilihan. Jadi saham ini bisa kalian koleksi secara pelan-pelan. Artinya bulan ini beli, bulan depan nggak beli, 2 bulan lagi beli lagi. Itu contoh strategi yang saya gunakan untuk membeli saham-saham yang geraknya memang lambat dan tapi memiliki potensi yang tinggi di masa depan. Lalu bagaimana dividennya? Jadi tahun 2023 kemarin ya membagi dividen 2,8 rupiah ya. 2,8 rupiah dengan EPS tahun kemarin 9,59 ya, kita lihat berapa rasionya, 9,59 berarti 30% ya, dividen payout rasionya 30%. Nah kalau tahun ini 10,64 ya, maka kemungkinan dividen adalah sekitar 3,2. Di harga sekarang yang 176 ini, maka yieldnya adalah 176. Yieldnya tidak banyak ya, hanya 1,8%. Oke. Jadi ini adalah salah satu alternatif ya, saham defensif ya, saham defensif di bidang kesehatan yang masih baru dan cukup rutin membagi dividen ya, dengan dividen yield ya kurang lebih 1,8% ya. Memang tidak besar ya dibandingkan dengan emiten batubara, emiten energi atau mungkin CPO dan lain-lain, tapi ini bisa kalian koleksi secara maraton. Artinya tidak usah terburu-buru ya, bisa sebulan sekali beli, 2 bulan sekali, atau bahkan menyicil 3 bulan sekali. Saya kira saham ini akan stabil harganya, tapi kemungkinan dalam waktu yang tidak lama ya akan diapresiasi market ketika mencetak growth yang konsisten. Oke. Target saya di 2-3 tahun lagi ya bisa kembali menyentuh ini ya,
menyentuh harga saham di 240-an ya, karena di tahun 2023 aja bisa. Ke depan saya kira kalau pertumbuhannya konsisten, penghasilannya bertambah, saya kira target jangka pendeknya ya di 240 ya. Ya sekitar 20-30% dalam 2 tahun saya kira masih sangat mungkin. Oke, itu analisa saya di saham OMED ya. Untuk saham ini jangan terlalu agresif, nyicil aja secara pelan-pelan ya. Jangan mengharapkan bagger dalam waktu dekat. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.